Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiyihil Mustafa wa waliyihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Yang kami menghormati Soekarno Putri, Presiden kelima, ya menjadi sering bertemu beliau oleh Presiden Jokowi bersama-sama menjadi pengarah di dalam UKP PIP namanya itu, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Ya betul ya, ya. Sekarang juga kalau datang Pak Budi Gunawan, sekarang juga kita bersama-sama lagi menjadi penasehat di Majelis Dzikir Hubbul Watan. Jadi rupanya kita akan terus bersama ini, saya dengan Bu Megawati ini, insya Allah di dalam rangka membina bangsa dan negara. Bapak Budi Gunawan yang saya hormati, Al-Mukarramin, para ulama, bil khusus Mbah Kiai Haji Maimun Zubair yang masih beristirahat, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mansur dari Lirboyo, Rais Syuriah Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Syekh Ali Akbar Marbun dari Medan, dan para ulama, para kiai yang saya muliakan, dan Ketua Majelis Dzikir Hubbul Watan Kiai Haji Mustafa Agil. Alhamdulillah, majelis zikir ini yang kita harapkan menjadi wadah berhimpunnya ulama, umara, zu'ama bersama-sama dengan umat untuk senantiasa mengupayakan keutuhan, kesatuan, dan penguatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Bagi para ulama, ini merupakan salah satu tanggung jawab. Bagi kita ada tanggung jawab himayatuddin atau hifzuddin. Ulama punya tanggung jawab menjaga agama. Punya tanggung jawab himayatul ummah, menjaga umat, tapi juga punya tanggung jawab untuk himayatud daulah, menjaga negara dan bangsa. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bagaimana menjaga bangsa dan negara ini dari upaya-upaya yang akan melemahkan, mencerai-beraikan, baik itu dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan dari negara ini merupakan gerakan separatis, atau dari kelompok-kelompok radikal yang ingin juga mengubah negara ini dengan paksa, baik radikalis agama yang ingin merubah menjadi negara agama, atau dari radikalis sekuler yang ingin mendelegitimasi agama, menghilangkan agama dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita juga harus menjaga negara ini dari kelompok yang kita sebut intoleran, ya, yaitu tidak toleran. Kelompok-kelompok yang jangankan terhadap agama lain, sesama agama saja sudah tidak mentolerir adanya pendapat yang ada. Yang tidak sepaham dianggapnya sebagai sesat
bahkan kafir, maka kelompok ini dinamakan sebagai kelompok takwa ananiyah jamaiyah, yaitu ego kelompok, atau asabiyah taifiyah, atau asabiyah jamaiyah, punya keutuhan bangsa dan negara. Upaya-upaya yang kita lakukan itu kan kita terus lakukan, baik melalui peranata-peranata kenegaraan, peranata-peranata kemasyarakatan, dan juga peranata keagamaan. Majelis Zikir Hubbul Watan ini kita jadikan sarana untuk menyatukan, mengutuhkan seluruh komponen bangsa dan menguatkan, mengembalikan keutuhan bangsa ini seperti didirikan oleh para pendiri bangsa. Kita bersyukur negara ini punya Pancasila yang bisa merekatkan seluruh bangsa ini yang walaupun majmuk, beragam, baik agama, etnis, suku, menjadi satu kesatuan dalam bingkai keindonesiaan yang harmoni. Kita bersyukur punya tokoh seperti Bung Karno yang dengan kecerdasannya, dengan kebrilianannya bisa merumuskan Pancasila sehingga bisa menyatukan bangsa ini. Kita bersyukur punya tokoh-tokoh bangsa ketika itu, terutama para ulama yang dengan lapang dada dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita bersyukur bahwa para ulama itu juga dengan kerelaan hatinya ketika ada permintaan supaya 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ketika ini diminta dihilangkan, dengan sukarela para ulama menerima usulan itu demi NKRI, demi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, situasi kondusif itulah yang tidak boleh terganggu, tidak boleh tercabik-cabik karena adanya kelompok-kelompok, baik itu kelompok separatisme, kelompok radikalisme, kelompok intoleranisme yang bisa merusak. Maka para ulama melalui majelis zikir ini akan berupaya untuk melakukan penguatan-penguatan. Kegiatannya insya Allah ada upaya-upaya yang sifatnya lahiriah dan sifatnya batiniah. Yang lahiriah adalah merupakan dialog-dialog kebangsaan atau yang kita sebut halakah nasional, solusi kebangsaan untuk mengatasi berbagai. Insyaallah tahadduts bin ni'am, majelis zikir ini nanti tanggal 1. Bapak Ibu hadirin berbahagia, keragaman Indonesia Raya merupakan anugerah